Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wisata Hati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara Wisata Hati bersama saya Novia Ela dan juga seperti biasa ditemani bersama Ustadz Sani. Assalamualaikum Ustadz, sehat ya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Semakin bersinar auranya. Janjian hari ini kita ungu-ungu. Ya. Nanti juga akan ada guru kita ya, Ustadz Isumansu, dan pastinya dalam hidup ini kan tidak ada satu manusia pun yang tidak lepas dari ujian atau masalah. Kadang-kadang bingung untuk mencurhatkan masalah, bercerita tentang masalah kita kepada siapa, kemudian kemana. Nah, pas banget tema kita hari ini adalah di masjid kita mengadu. Nah, tema hari ini adalah di masjid kita mengadu. Nah, kenapa harus mengadunya di masjid? Bukan di masjid tidak ada siapa-siapa. Nah, nanti Ustaz ini akan menjelaskan kepada pemirsa Wisata Hati. Ya, gimana kalau tuh Ustaz? Di masjid itu bukan berarti ada orang di masjid kemudian ngadunya sama orang. Nyari Ustaz Sani di masjid mau curhat maksudnya. Tapi maksudnya curhatnya sama Allah. Banyak orang itu curhatnya sama manusia. Ya, dia mengeluh begini begitu, masya Allah banyak sekali masalah yang dialami. Tapi dia lupa bahwa ada Allah yang maha menyelesaikan masalah. Iya. Nah, tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di masjid. Ini sesuai dengan pesan Rasulullah, hadis Rasulullah, bahwa sebaik-baik tempat di dunia adalah di masjid dan seburuk-buruknya tempat di dunia adalah pasar. Makanya kalau kita punya masalah, paling tepat, paling baik dari saat kita pengen menyelesaikan masalah, kita datang ke Allah. Datang ke Allah kemana? Ya kita datang ke masjid, karena masjid adalah rumahnya Allah. Masjid dan musola sama saja ya? Sama. Nah, kalau misalnya kita curhat, misalnya jaraknya antara ke masjid lumayan, musola di dalam rumah kita juga boleh? Ya, boleh. Sama. Intinya yang penting kan, tujuannya. Betul. Intinya kita sholat dulu, kita ngadu sama Allah melalui berdoa, melalui ikhtiar. Jadi banyakkan orang bicara masalah itu ke manusia. Jadi orang padahal belum tentu kalau cerita ke orang tuh nyelesain masalah gitu. Bahkan orangnya lebih banyak masalah, Ustaz. Nah, lebih banyak masalah, akhirnya curhat lagi. Curhat lagi lah, sama masalahnya gitu, dan jadi nggak ketemu, jadi lebih berat. Jadi betul ya, di masjid kita mengadu. Ya, insya Allah kita akan melihat atau menyaksikan ya seorang jamaah yang luar biasa juga, dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah setelah dia bersedekah untuk masjid. Subhanallah. Kita akan saksikan bersama liputannya salah satu jamaah yang akan menginspirasi kita bersama guru kita, Al-Ustadz Yusuf Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita mulai, kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sebelum kemari saya dapat SMS dari 0815 75074 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan izin Allah sudah sampai dengan selamat di Jogja ya Ustaz. Alhamdulillah saya hari ini sudah duluan transfer ke Mandiri Syariah buat wakaf masjid. Takut tidak sampai di UIN. Ternyata Allah tadi menyelamatkan saya dari kecelakaan. Saya percaya ada malaikat yang mengerem dan menggerakkan. Thanks Ustadz atas ilmunya, semoga menjadi jariah dan akan saya amalkan. Alhamdulillah sekarang saya hadir bersama profesor saya dan mahasiswa-mahasiswa saya dari UII. Salam Lutfi Habib APT. Orangnya mana? Oh, subhanallah. Apa ada kejadian apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah SMS
tugasnya sudah diterima Ustadz. Tadi saya habis dari Solo, sepanjang perjalanan kemarin saya di Mizan ketemu bukunya Ustadz yang lama, yang Wisata Hati Warna Biru gitu, yang saya cari-cari ternyata sepanjang perjalanan kereta saya baca itu. Di mana di sana disebutkan, di mana di situ ada ibu yang tidak bisa menyusui anaknya, di mana ada orang yang tidak bisa beli obat, di mana di sana orang yang kelaparan, di sanalah Allah berada. Dan alhamdulillah tadi setelah saya bersama rekan-rekan di Solo, saya langsung ke Jogja, saya buru-buru, dan alhamdulillah tadi sempat kejadian sudah dengan kecepatan tinggi kira-kira 70 sampai 80, yang harusnya kalau hitungan matematik saya itu ya saya kecelakaan begitu, alhamdulillah dibawakan oleh Allah. Ya, ini juga ada yang SMS lagi. Satu testimoni berkah wakaf masjid. Mahasiswa saya semester 4, ibunya sudah divonis dokter harus dioperasi empedunya di Rumah Sakit Delta Sidoarjo. Alhamdulillah berkah sedekah wakaf tersebut atas izin Allah sekarang membaik, dan anaknya sekarang sedang on the way sampai di Madiun, mau ngasih sedekah lagi. Ya, ini SMS saya yang kedua Ustaz. Jadi saya punya nomornya sama ya? Nomornya sama. Ya, jadi betul kemarin wakaf ada teman saya, beliau memang pecinta sedekah juga, mahasiswa semester 4, dan ibunya kemarin terkena infeksi di Indokin dan harus dioperasi, dan kemudian saya sampaikan dengan sedekah bisa membeli sakit, dan alhamdulillah sembuh berkat Allah, dan saat ini beliau dari Rumah Sakit Delta Sidoarjo alhamdulillah juga macet di Madiun gitu Ustaz, semoga bisa terkejar, tapi sudah titip ke saya juga untuk uangnya. Subhanallah. Baik ya. Mas Lutfi, Terima kasih mengundang ada sedekah lagi yang ketemu dengan bidadarinya ya, insyaallah. Alhamdulillah. Kita kan pusing ya nyari model pendidikan anak tuh sebenarnya gimana sih? Ya, kita pusing gimana caranya membangun karakter bangsa. Kita pusing gimana caranya membangun kepribadian ya masyarakat Indonesia gitu. Nah, kalau saya bermemori ketika masa kecil, remaja gitu ya, terus ngelihat teman-teman saya yang sekarang pada sukses gitu ya, hari yang sekarang ini ngelola duit bukan sekedar 10-20 juta, tapi 10-20 triliun. Ada banyak teman-teman yang subhanallah kekayaannya itu tidak di hati tapi di bawah kakinya, sehingga mereka tetap puasa Daud, mereka tetap sholat malam tidak putus. Ketika ada seorang kiai yang kemudian harus mengalami kerugian karena sesuatu hal di urusan haji, lalu dia harus menyediakan uang tunai 5, sekian miliar. Salah satu kawan saya pun kemudian datang menjadi penolong atas izin Allah, membawakan uang cash 5 miliar rupiah. Waktu itu saya ada di meja beliau, beliau baru pulang dari London. Kemudian ketika itu saya bertanya kepada beliau, Mas, amalannya apa sih? Kok hebat amat gitu loh. Kayaknya nggak pakai mikir, nggak pakai sela, ada gitu. Apa dia bilang? Amalannya salat tepat waktu. Wow, saya bilang, masih salat tepat waktu? Masih sekarang, sebab kalau saya tinggal, saya khawatir sekali kemudian saya akan kembali kepada masa-masa dulu ketika saya tidak punya apa-apa. Ada lagi kemudian pengalaman yang hebat dari seorang tukang beca yang kemarin ketemu dengan saya di UIN Jakarta. Tukang beca ini kepengen sekali kemudian membangun pesantren. Seorang tukang beca punya impian membangun madrasah. Tahun 2003 dia menyampaikan keinginannya bukan di depan orang-orang pinter, karena menurut dia pasti orang akan tertawa mendengar dia punya niatan kepengen punya madrasah. Sebab apalah saya cuma tukang beca, dia belum gitu. Nah, dia memilih datang kepada yang tidak pernah menghina. Dia memilih datang kepada yang tidak pernah kemudian mengejek. Dia memilih datang kepada yang tidak pernah kemudian tidak percaya akan niat baik seseorang. Dia memilih datang kepada yang bisa menolong dia sepenuh-penuhnya keyakinan.
Saya ketemu beliau, posisinya masih menjadi tukang beca, masih mengirimkan uang buat pesantren yang dia bangun, masih tinggal di kontrakannya. Ini lebih hebat daripada yang tadi. Dan subhanallah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari mulai nggak ada 3 lokal kemudian berdiri, sekarang sudah 7 lokal, muridnya sekitar ada ratusan orang. Dan kemudian saya ngelihat foto-fotonya sambil saya meneteskan air mata. Dan salah satu rahasianya adalah yang pertama kali disampaikan niatan itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hebatnya dia langsung silaturahim ke rumahnya Allah. Dia langsung sowan ke rumahnya Allah. Dia langsung datang ke rumahnya Allah, yakni ke masjid di sekitar rumah dia. Dia sampaikan di situ, ya Allah, apakah engkau percaya saya cuma tukang beca tapi bisa bangun masjid, bisa bikin pesantren, bisa bikin madrasah. Ya Allah, apa engkau percaya saya punya niatan yang tulus kepadamu, ya Allah, saya pengen begini, pengen begitu. Kalau memang percaya, berikan saya kekuatan. Dan itu dia bicara di masjid. Lalu sekarang lihat perilaku kita. Lihat perilaku kita. Siapa yang kemudian berterima kasih bahwa seminggu lagi akan dilamar. Lalu ucapan terima kasihnya itu disampaikan langsung di masjidnya Allah. Langsung kemudian disampaikan di rumahnya Allah. Langsung datang seperti kita datang kepada seorang camat, seorang wali kota, seorang gubernur. Seperti kita datang kepada dekan kita, seperti kita datang kepada pembantu rektor 1 barangkali untuk urusan akademik. Ketika kita bangun, datang kepada orang kaya barangkali. Siapa kemudian kita yang berperilaku seperti itu? Siapa di antara kita ya yang Masya Allah, mungkin saya salah satu di antara orang yang tidak mengenal juga rumah Allah sebagai rumah terbaik mencari duit. Siapa yang kemudian yang mengenal bahwa sebaik-baiknya mencari duit bukan di kantor, bukan di pabrik, bukan di toko, bukan di warung, bukan di perusahaan, tapi ada di masjidnya Allah. Lalu tidakkah menjadi aneh kita-kita ini? Begitu kita keluar dari rumah menuju pada kantor, sedangkan yang memberi rizki selalu dilewatin pergi dan pulang, tidak mampir, tidak datang, tidak juga berkunjung ilal Jum'ah, kecuali di hari Jumat. Bukankah ini suatu keanehan? Kita menginginkan rizkinya, tapi kita tidak menginginkan Allah yang memberi rizki. Kita tidak tahu di mana duit itu berasal. Apa ada seorang mahasiswa angkatan semester 2 mengajukan beasiswa pergi ke Tokyo University? Dia sampaikan proposalnya di mihrab Allah Subhanahu wa taala. Dia tulis dengan tulisan tangannya di tengah malam. Lalu dia bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi aku akan datang ke rumahmu ya Allah. Aku akan sholat subuh di masjid membawa tulisan tanganku ini. Aku pengen banget kuliah di Universitas Hokkaido ya Allah. Kata orang itu bagus, sakuranya keren. Apa ada begitu? Anak semester 5 yang kemudian bermasalah di urusan duit, lalu menyampaikan permohonan beasiswanya jam 9 pagi, tapi bukan di depan pembantu rektor 3, tapi di depan Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat duha, dia bilang kalau emang hari ini terakhir saya kuliah karena udah ada kepastian bahwa tidak ada lagi beasiswa untuk saya. Apakah engkau mau menjamin ya Allah? Siapa yang seperti itu? Sedangkan di waktu yang sudah pasti saja, subuh, lohor, asar, maghrib, isya, dia tidak, apalagi sholat duha di masjid. Saya termasuk yang seperti itu. Mudah-mudahan tausiah saya di Bandung, di Jogja pada malam hari ini mengubah diri saya untuk kembali mencintai masjid, penuh dengan kenangan kecil ketika saya menghabiskan waktu di masjid, barokahnya seperti sekarang. Kenapa setelah seperti sekarang lalu meninggalkan masjid? Ingin gitu mengembalikan lagi diri saya kepada masa-masa yang dulu. Mulai ceramah tentang masjid, mulai ceramah tentang sholat tepat waktu, mulai tentang ceramah ya sholat sunnah qobliyah ba'diyah yang tidak 2 rakaat tapi 4 rakaat. Andai saudara disuguhkan makanan pembuka oleh seorang gubernur, andai Anda disuguhkan makanan pembuka oleh seorang yang kaya raya, lalu makanannya itu enak, kenapa ngambil sedikit? Allah menyuguhkan makanan pembuka, ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat sunnah syukur wudhu, ada sholat sunnah kemudian ya qobliyah. Kenapa kita ngambilnya sedikit? Karena kita tidak tahu. Ingin saya kembalikan memori itu kepada
kenang-kenangan seperti itu sehingga kemudian mencintai masjid. Kita kan pusing ya nyari model pendidikan anak tuh sebenarnya gimana sih? Ya, kita pusing gimana caranya membangun karakter bangsa. Kita pusing gimana caranya membangun kepribadian ya masyarakat Indonesia gitu. Nah, kalau saya bermemori ketika masa kecil, remaja gitu ya. Ya, terus ngelihat teman-teman saya yang sekarang pada sukses gitu ya. Ada yang sekarang ini ngelola duit bukan sekedar 10-20 juta, tapi 10-20 triliun. Ada banyak teman-teman yang subhanallah kekayaannya itu tidak di hati tapi di bawah kakinya, sehingga mereka tetap puasa Daud. Mereka tetap sholat malam tidak putus. Ketika ada seorang kiai yang kemudian harus mengalami kerugian karena sesuatu hal di urusan haji, lalu dia harus menyediakan uang tunai 5, sekian miliar. Salah satu kawan saya pun kemudian datang menjadi penolong atas izin Allah, membawakan uang cash 5 miliar rupiah. Waktu itu saya ada di meja beliau, beliau baru pulang dari London. Kemudian ketika itu saya bertanya kepada beliau, Mas, amalannya apa sih? Kok hebat amat gitu loh. Kayaknya nggak pakai mikir, nggak pakai sela, ada gitu. Apa dia bilang? Amalannya sholat tepat waktu. Wow, saya bilang, masih sholat tepat waktu? Masih sekarang, sebab kalau saya tinggal, saya khawatir sekali kemudian saya akan kembali kepada masa-masa dulu ketika saya tidak punya apa-apa. Ada lagi kemudian pengalaman yang hebat dari seorang tukang beca yang kemarin ketemu dengan saya di UIN Jakarta. Tukang beca ini kepengen sekali kemudian membangun pesantren. Seorang tukang beca punya impian membangun madrasah. Tahun 2003 dia menyampaikan keinginannya bukan di depan orang-orang pinter, karena menurut dia pasti orang akan tertawa mendengar dia punya niatan kepengen punya madrasah. Sebab apalah saya cuma tukang beca, dia belum gitu. Nah, dia memilih datang kepada yang tidak pernah menghina. Dia memilih datang kepada yang tidak pernah kemudian mengejek. Dia memilih datang kepada yang tidak pernah kemudian tidak percaya akan niat baik seseorang. Dia memilih datang kepada yang bisa menolong dia sepenuh-penuhnya keyakinan. Saya ketemu beliau, posisinya masih menjadi tukang beca, masih mengirimkan uang buat pesantren yang dia bangun, masih tinggal di kontrakannya. Ini lebih hebat daripada yang tadi. Dan subhanallah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari mulai nggak ada 3 lokal kemudian berdiri, sekarang sudah 7 lokal, muridnya sekitar ada ratusan orang. Dan kemudian saya ngelihat foto-fotonya sambil saya meneteskan air mata. Dan salah satu rahasianya adalah yang pertama kali disampaikan niatan itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hebatnya dia langsung silaturahim ke rumahnya Allah. Dia langsung sowan ke rumahnya Allah. Dia langsung datang ke rumahnya Allah, yakni ke masjid di sekitar rumah dia. Dia sampaikan di situ, ya Allah, apakah engkau percaya saya cuma tukang beca tapi bisa bangun masjid, bisa bikin pesantren, bisa bikin madrasah. Ya Allah, apa engkau percaya saya punya niatan yang tulus kepadamu, ya Allah, saya pengen begini, pengen begitu. Kalau memang percaya, berikan saya kekuatan. Dan itu dia bicara di masjid. Lalu sekarang lihat perilaku kita. Lihat perilaku kita. Siapa yang kemudian berterima kasih bahwa seminggu lagi akan dilamar. Lalu ucapan terima kasihnya itu disampaikan langsung di masjidnya Allah. Langsung kemudian disampaikan di rumahnya Allah. Langsung datang seperti kita datang kepada seorang camat, seorang wali kota, seorang gubernur. Seperti kita datang kepada dekan kita, seperti kita datang kepada pembantu rektor 1 barangkali untuk urusan akademik. Ketika kita bangun, datang kepada orang kaya barangkali. Siapa kemudian kita yang berperilaku seperti itu? Siapa di antara kita ya yang Masya Allah, mungkin saya salah satu di antara orang yang tidak mengenal juga rumah Allah sebagai rumah terbaik mencari duit. Siapa yang kemudian yang mengenal bahwa sebaik-baiknya mencari duit bukan di kantor,
Bukan di pabrik, bukan di toko, bukan di warung, bukan di perusahaan, tapi ada di masjidnya Allah. Lalu tidakkah menjadi aneh kita-kita ini? Begitu kita keluar dari rumah menuju pada kantor, sedangkan yang memberi rizki selalu dilewatin pergi dan pulang, tidak mampir, tidak datang, tidak juga berkunjung ilal Jum'ah, kecuali di hari Jumat. Bukankah ini suatu keanehan? Kita menginginkan rizkinya, tapi kita tidak menginginkan Allah yang memberi rizki. Kita tidak tahu di mana duit itu berasal. Apa ada seorang mahasiswa angkatan semester 2 mengajukan beasiswa pergi ke Tokyo University? Dia sampaikan proposal di mihrab Allah Subhanahu wa taala. Dia tulis dengan tulisan tangannya di tengah malam. Lalu dia bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi aku akan datang ke rumahmu ya Allah. Aku akan sholat subuh di masjid membawa tulisan tanganku ini. Aku pengen banget kuliah di Universitas Hokkaido ya Allah. Kata orang itu bagus, sakuranya keren. Apa ada begitu? Anak semester 5 yang kemudian bermasalah di urusan duit, lalu menyampaikan permohonan beasiswanya jam 9 pagi, tapi bukan di depan pembantu rektor 3, tapi di depan Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat duha, dia bilang kalau emang hari ini terakhir saya kuliah karena udah ada kepastian bahwa tidak ada lagi beasiswa untuk saya. Apakah engkau mau menjamin ya Allah? Siapa yang seperti itu? Sedangkan di waktu yang sudah pasti saja, subuh, lohor, asar, maghrib, isya, dia tidak, apalagi sholat duha di masjid. Saya termasuk yang seperti itu. Mudah-mudahan tausiah saya di Bandung, di Jogja pada malam hari ini mengubah diri saya untuk kembali mencintai masjid, penuh dengan kenangan kecil ketika saya menghabiskan waktu di masjid, barokahnya seperti sekarang. Kenapa setelah seperti sekarang lalu meninggalkan masjid? Ingin gitu mengembalikan lagi diri saya kepada masa-masa yang dulu. Mulai ceramah tentang masjid, mulai ceramah tentang sholat tepat waktu, mulai tentang ceramah sholat sunnah qobliyah ba'diyah yang tidak 2 rakaat, tapi 4 rakaat. Andai saudara disuguhkan makanan pembuka oleh seorang gubernur, andai Anda disuguhkan makanan pembuka oleh seorang yang kaya raya, lalu makanannya itu enak, kenapa ngambil sedikit? Allah menyuguhkan makanan pembuka, ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat sunnah syukur wudhu, ada sholat sunnah kemudian qobliyah. Kenapa kita ngambilnya sedikit? Karena kita tidak tahu. Ingin saya kembalikan memori itu kepada kenang-kenangan seperti itu sehingga kemudian mencintai masjid. Alhamdulillah salah satu program Darul Quran yaitu Rumah Tahfiz mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Sampai saat ini telah berdiri ribuan rumah tahfiz di Indonesia, termasuk di luar negeri. Di Afrika Selatan, rumah tahfiz Darul Quran pun telah berdiri. Darul Quran Afrika Selatan memberikan bantuan kepada pengungsi Somalia. Langsung masuk ke Somalia untuk memberikan bantuan kepada mereka yang di sana. Di Gaza, kita juga baru saja merampungkan finishing pembangunan Geraha Darul Quran di Gaza. Selain sebagai tempat belajar mengaji dan menghafal, ini pun menjadi tempat tinggal bagi para pengungsi. Tapi Allah berkehendak lain, Geraha Darul Quran yang sudah berdiri di Gaza terkena roket dari Israel di halaman Darul Quran dan menyebabkan beberapa bangunan rusak. Ini tidak mematahkan semangat kita untuk berdakwah lebih luas kepada masyarakat untuk membumikan Al-Quran. YM. Nama aneh. Deh, ya. Bismillah dah. Bismillah. Ayo, nih. Ini enak banget nih. Asli. Kisah ada seorang yang miskin datang kepada Imam Ali Zainal Abidin. Begitulah kisah yang saya dengar ketika saya menjadi santri. Di depan rumah sang imam ditungguin sang imam ini sampai keluar rumahnya. Kemudian begitu imam keluar di pagi harinya, orang ini mengatakan, "Imam, saya menunggu Anda dari kemarin." Si imam bilang, "Ada apa?"
Apa yang bisa saya bantu? Saya butuh uang, wahai imam. Terus imam bilang, baik kalau gitu saya antar kamu kepada yang lebih kaya daripada saya. Nanti kamu sampaikan permohonan kamu kepada dia, insya Allah kamu akan mendapatkan lebih daripada apa yang kamu minta. Orang ini mengenal permohonannya kepada Imam Ali Zainal Abidin. Lalu Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, ya, mau diantar kepada bosnya dia, kepada orang yang lebih kaya daripada dia. Tanpa dia tahu kemana kemudian imam mengantar orang ini ke masjid ikut sholat subuh. Dia bingung ketika dia minta, silakan. Minta sama siapa? Mintalah sama Allah yang sudah memberikan saya rizki dan semua orang rizki, minta sama dia. Hari gini kebanyakan orang mencari orang. Kalau mencari orang nasibnya apa? Satu, ketidakmampuannya terbuka. Dua, belum tentu diterima. Tiga, manusia ada bosannya. Empat, manusia ada sebelnya. Yang kelima, bisa jadi dia juga bermasalah. Ambil kertas, kita tulis. Kepada siapa nih ya? Saya minjem ya, sebentar. Saya punya teman siapa ya? Oke, Bu Haji Somad. Nomor 2 Bu Haji Ruslan. Nomor 3 Bu Haji Mono. Nomor 4 Bu Haji Yan. Nomor 5 kemudian Bu Haji Jodi. Allah biasanya di ranking ke-17. Mentok, baru ke Allah. Itu juga bagus namanya, masih mentok. Nyeka Allah. Coba Allah benar-benar nggak pernah mentok. Nyari, terus nyari sampai tidak berujung pencariannya. Kita sampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampaikan pada dia. Dan kita bawa apa yang menjadi kesukaan Allah. Kesukaan Allah itu apa sih? Di antaranya baca Quran. Kalau saya liatin ya anak-anak sekarang, makanya saya sama istri saya ya kemarin ceramah-ceramah yang terakhir tentang pendidikan anak. Terus saya cerita sama istri sama keluarga. Sebenarnya sih kembalikan saja metodologi pendidikan anak seperti orang-orang tua kita mendidik kita. Gimana sih? Ya pagi-pagi dibangunin, ajak subuh. Begitu aja, sederhana aja gitu. Menjelang maghrib, betul nggak? Disuruh pada mandi, pakein kain, pakein baju koko, pakein peci, ajak ke masjid. Nggak pulang sebelum isya beres. Zaman dulu kan begitu modelnya. Dari maghrib ke isya, tadarusan. Orang tua zaman dulu nggak pernah ikut training ini, training itu, pelatihan ini, pelatihan itu. Bagaimana cara mengatasi anak yang bandel? Bonus, sekalian nanganin bapaknya. Nggak pernah orang tua zaman dulu, nggak pernah. Kenapa? Karena ada Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Dikit-dikit ngadu, dikit-dikit ngadu, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis, dikit-dikit mujahadah, dikit-dikit mujahadah. Dia nggak butuh yang lain, Allah aja udah. Dibawa terus ke doa. Orang tua zaman dulu. Kalau orang tua sekarang gimana? Ikut pelatihan anak ini, ikut pelatihan anak supaya itu, ikut ini, ikut itu. Akhirnya cerai. Anak belum sempat digedein, dia udah cerai duluan. Dia lupa ikut pelatihan supaya nggak cerai, malah. Subhanallah. Ya itu ujian memang, tapi sekedar saya mengembalikan memori. Oh dulu begitu aja modelnya. Anak pulang dari masjid suruh nyapu, suruh nyuci. Penuh itu ada di lingkungan santri itu yang begitu. Maghrib sih gitu, kalau maghrib udah mulai pakein gitu, kain, pakai baju koko, nyala. 3 bulan sekali khatam Quran. Mu'allakun di masjid. Memenuhi syabun nasya' fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah pada Allah, hatinya dekat sama masjid, tergantung sama masjid. Sampai kemudian ketika kuliah ngurusin masjid. Ya sekedar masang mie apa segala macam, alhamdulillah. Ada saya punya teman kapten polisi, tapi anak UIN. Dari mana ceritanya coba bisa jadi kapten polisi? Anak UIN, tarbiyah, coba. Hah? Jalurnya mana jalurnya? Nggak ketemu bos.
Ternyata jalurnya itu jalur masjid. Jalur masjid. Niat banget dia. Apa cita-cita kamu? Dulu cita-cita saya saat aneh jadi merbot masjid. Gila, orang saya satu cita-cita jadi merbot masjid. Gak tahu tuh demen aja. Terus apa yang terjadi? Allah memberikan yang lebih baik daripada dia. Punya impian. Subhanallah, pemirsa Wisata Hati, tadi liputan yang sudah kita simak bersama sangat menginspirasi, dan memang kadang-kadang ada betulnya juga. Ketika manusia punya masalah, kadang-kadang harus curhat atau minta tolong kepada sesama manusia. Mungkin yang punya kedudukan, yang punya uang gitu ya, ke Pak Haji sana, ke Bu Haji sini, ke Bapak ini, Bapak itu ya. Mereka yang istilahnya lebih dari kita supaya bisa membantu kita. Tapi kadang-kadang itu bukan solusi gitu ya Ustadz ya. Sebenarnya itu bisa jadi solusi. Kalau kemudian kita menjadikan Allah nomor satu dulu. Nah, masalahnya kan kita nomor satunya bukan Allah nih. Orangnya itu. Iya, telepon dulu lah ke sana, telepon sinilah minta bantuan, telepon sana curhat sini, bahkan ngutang sana, ngutang sini, ngutang gali sini nggak lubang, dikasih. tutup lubang. Ngutang sini nggak dikasih, ngutang mau yang lain nggak dikasih juga. Berarti kan udah 2, 3 lagi, tambah lagi, nambah lagi. Ternyata nggak dikasih juga. Sampai yang ke-7 udah putus asa deh. Padahal kalau kemudian kita melibatkan Allah dulu, misalnya kita curhat dulu nih ke Allah ya, ke masjid atau ke musola. Kemudian langkah berikutnya bisa jadi kita nelpon juga, tapi sudah melibatkan Allah gitu loh. Jadi kita sudah pasrahin masalah kita sama Allah. Masalahnya banyak juga yang udah Allah itu kalau udah mentok, ngutang sana nggak bisa, ngutang sini nggak bisa, telepon sana nggak dilayani, telepon sini nggak diangkat gitu ya. Ya Allah, udah nggak ada lagi nih, udah hanya pertolonganmu lah yang bisa membantu gitu. Kadang-kadang akhirnya seperti itu gitu. Allah jadi yang terakhir gitu, pasrah gitu. Iya, udah dikejar-kejar sana sini nggak bisa semua, baru udahlah kita sholat aja deh, pasrah lah. Jadi jalan terakhir, padahal harusnya itulah jalan utama sebelum kita nelpon orang, sebelum kita minta bantuan sama orang, ya minta sama Allah. Coba kalau kita ke Allah dulu ya, bismillah dulu. Lelah yakin juga atas pertolongan Allah. Bisa jadi kita nggak yang perlu nelpon, tapi bisa jadi orang itu yang nelpon kita. Iya, melalui baru kita mau nelpon Allah yang lain karena Allah sudah ridho. Iya, kita mau nelpon. Ya ternyata Bapak yang kita tuju. Ini mudah-mudahan Allah kasih solusi melalui beliau misalnya kayak gitu ya. Malah beliau yang nelpon. Saya nggak tahu nih, kangen aja sama main gitu dong kan. ke rumah gitu ya, Ternyata tiba-tiba malah beliau yang datang, beliau yang nelpon. Gimana, ada yang bisa saya bantu? Loh, kita belum minta bantuan malah ditawarin minta bantuan. Ini kalau Allah sudah berkehendak, maka semua makhluknya bisa digerakkan dengan kemudahan-kemudahan itu yang kemudian membantu kita. Nah, insya Allah dengan cara yang seperti ini, maka menjadikan Allah nomor satu. Langkah-langkah ini akan Allah atur. Kita nggak akan paham apa yang menjadi jalan keluar dari Allah. Tapi Allah kemudian atur sedemikian makhluknya membantu kita. Lalu cara yang saya rasakan paling efektif ketika saya kemudian punya masalah gimana? Balik masjid. Ya, nyetel kehidupan lagi, hidup disetel ulang. Ente pada yang punya masalah, percayalah omongan saya, ente punya hidup pasti ada yang nggak bener ya. Bangunilah, udah lewat subuh. Masya Allah, ini gue penyakit saya juga gitu. Kita sama-sama belajar lah, sama-sama berusaha betul-betul mengistiqomahkan saban waktu seperti itu. Mati-mati saya ngomong begini, saya berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, ini kalam buat saya. Benar loh, saya kenapa nih hidupnya? Ternyata saya lihat, oke, balikin. Di-tag ulang gitu loh. Ibarat kata badan disusun lagi nih. Supaya kehidupannya normal lagi. Bangunnya di-style lagi dari jam 3. Ya. Terus jam 4 udah mulai ngerem dikit. Masuk wal mustaghfirina bil ashar. Kita mohon ampun pada Allah. Kemudian jalan ke masjid. Bahkan ketika belum nikah dulu, sholat malamnya di masjid sambil nyiapin orang-orang yang sholat subuh. Wih, keren. Subhanallah. Gitu aja, ternyata cara begitu efektif. Yang saya cari Allah aja. Tinggal lapor aja, Allah jam 9 ada tagihan nih. Jam 9 ada tagihan. Pilihannya cuma 2 ya Rob. Kasih duit saya atau yang Allah nggak datang. Rapiin. Nggak apa-apa, atau Allah rapiin aja dulu masjidku, rapiin aja dulu salatmu. Nih, kalau beres, rapi. Gitu aja.
Ternyata yang sederhana itu yang ditinggal sama orang banyak, yang akhirnya yang dicari yang berantakan punya gitu. Yang asasinya berantakan. Setel ulang, sat, terus. Saya ada namanya Engku. Ya. Engku ini seorang sopir, nggak punya gaji. Nggak ada dia gajinya. Suatu saat ngomong sama saya, tahun 1999. Dia ngomong sama saya, Ustaz, amalan apa sih yang bisa bikin saya ini jadi naik? Saya tahu amalan dia itu sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Nah, amalan saya nggak begitu. Karena itu kemudian saya bilang sama dia, amalan engkau tuh udah lebih hebat daripada amalan saya. Amalan saya mah amalan pinggir, amalan engkau amalan yang di pusatnya. Segala wirid pinggir kalau ente kagak sholat berjamaah mah. Ya tapi pengen naik lagi, udah engkau lu tinggal nunggu waktu. Kejadian itu kemudian datang juga. Peristiwa itu kemudian datang juga. Datangnya bagaimana? Engkau punya majikan ini seorang kiai. Nah, kalau di Jawa Timur itu kan mahabbah sama guru ya. Sehingga gak ada gajinya tuh. Nah, cuman sebagai sopirnya kiai, engkau dijamin hidupnya nih. Dipenuhi masaknya, apanya gitu. Kiai makan apa, keluarga dia makan apa gitu. Anaknya pun diangkat menjadi anak kiai. Ada putrinya dia diangkat menjadi putrinya kiai. Pada masa kiai hidup, anaknya pernah dilamar sama orang. Sebagai mahabbah saya sama guru, sama kiai, bagaimana kalau saya nikahkan putra saya sama putrinya kiai? Kata si kiai, itu bukan anak saya. Oh, bukan anak kiai? Bukan. Ini juragan besi asal Surabaya nih yang datang. Bukan anak saya. Anak siapa kalau begitu? Anaknya Pak Engku. Siapa tuh Pak Engku? Sopir saya. Berkenan saya panggilkan? Dipanggilkan sama si kiai. Nih, setelah tahu siapa yang bakal jadi besannya, ditolak sama Engku. Pertama, anaknya masih kuliah di YIN Surabaya. Yang kedua, kayak bumi malangit dibilang. Dia orang kaya. Ya, sementara dirinya cuman, maaf, dia bilang cuma sopir, nggak punya gaji. Saya pernah ke rumahnya dari tanah. Nah, sekian waktu kemudian si kiai meninggal dunia. Begitu si kiai meninggal dunia, pensiunlah engkau dari pekerjaannya. Ketika si engkau pensiun dari pekerjaannya, datang lagi nih si juragan dari Surabaya. Apa kata si juragan dari Surabaya? Pak engkau sekarang tidak bisa lagi menolak. Sekarang tidak bisa lagi menolak. Para kiai, para ustaz, jamaah yang rahmati Allah. Engkau ditodong seperti ini. Ketika hidup, saya tidak sempat mahabbah sama guru. Masa ketika matinya, saya nggak mahabbah lagi sama guru? Engkau, memang dia anaknya Pak Engkau. Tapi kan kiai sudah menganggap dia sebagai anaknya. Lalu kemudian kata engkau, ya sudah, kalau emang tahu keadaan saya seperti ini, menerima nasib saya seperti ini, anak saya adanya juga seperti itu, ya silakan dah. Akhirnya dilaksanakanlah pernikahan. Tahun 2002, Haji Zainuri telepon saya untuk datang kemudian ke situ Bondo. Masih ingat engkau nggak? Masih, Ustaz. Wah, dia sekarang jadi orang kaya. Hah? Dia orang kaya bagaimana? Dulu inget gak waktu dia dilamar sama si Fulan ini nih? Ingat? Kan gak jadi tuh. Iya, sekarang jadi. Oh, jodohnya gak kemana. Betul Ustaz, betul Kiai. Sama orang itu kemudian engkau dibeliin ya hektaran itu tebu. Dibeliin hektaran tebu, dibangunkan rumah seharga 1 miliar. Kemudian mas kawinnya sih sederhana, tapi bebawaannya ini yang juga sama-sama semiliarnya. Luar biasa.
Saya tertegun saat itu, mengingat pembicaraan tahun 99. Dulu saya pernah ngomong begini sama engkau, kok sebenarnya engkau ini digaji nih. Digaji gimana? Saya nggak ada duit. Digaji kok. Coba kalau misalkan dikasih duitnya, belum tentu cukup nyekolahin anak, ngulihin anak. Tahu nggak? Ngkosin anak di Surabaya itu emang kagak bayar. Bayar. Lah kalau gajinya 1 juta, katakanlah 1 juta gitu. Apa cukup? Pasti nggak cukup. Walaupun dulu tahun 99. Nggak cukup, Pak. Terus saya bilang sama dia begini. Sebenarnya Pangko, kan dia minta amalan saya. Amalan saya yang dia minta itu amalan kulillahum mamalikal mulk saat itu. Dia tahu itu amalan saya banget. Kulillahum mamalikal mulk tu'ti mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in tulijul layla fin nahari wa tulijul nahara wa tukhrijul minal mayyiti. Terusin. Wa tarzuqu man bighairi. Engkau mincer amalan ini, tapi saya nggak ngasih. Kenapa? Malu saya. Saya punya amalan ini meninggalkan salat berjamaah. Urutan ranking amalannya nggak ada apa-apanya. Tapi sebagai orang yang mengerti ijazah, والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Bismillahirrahmanirrahim. Daftarkan putra putri ibu bapak semua menjadi santri inden Darul Quran. Emang nih ilmu ini udah lama hilang. Anak sekarang tuh ijazah tuh sebenarnya kalau di perguruan tinggi namanya kode etik. Kalau pengen copy paste, mbok ya tunjukkan siapa dari mana gitu kira-kira. Ada ibitnya, ada ininya, ada ini, ada catatan footnote-nya ada. Dari mana lo ngutip? Nah kalau orang yang mengerti ada amalan sesuatu, sedangkan amalan itu punya si fulan, dimintalah ijazahnya. Sepanjang si fulan tidak berkenan memberikan ijazahnya, dia tidak akan mengamalkan itu. Itu bedanya tuh. Sekarang sih udah nggak ada deh orang dusun kayak gitu. Kita menyebutnya itu orang dusun, ngapain buku banyak, beda loh. Beda. Ente datang ke aneh nih, Ustaz, antum kan ilmu sedekah nih. Aneh minta ijazahnya dah. Iya tuh, saya jarang tuh dapet yang begitu. Tapi ada 1-2 tuh, Ustaz, betul-betul minta ijazah. Oh, udah, saya dah. Anjas tuh lakum bi'ilmi sedekah. Lalu dia bilang, qabil tuh, khalas. Oh, Masya Allah, kekuatannya lain, punya sanad. Punya ijazah. Emang ente jago elektrik. Tapi nggak ada alumninya, lain juga kan. Sama yang jago listrik, tapi ITB. Ya, tapi apa di Jogja apa? UGM, beda. Ente jagoan penyet, tapi alumni UGM. Emang ada ya UGM? Nggak ada. Masa sih? Kuliner itu harusnya kuliner sekarang nih masuk di perguruan tinggi itu ilmu, karena betul nggak Mas Mono? Harus ada sekarang itu fakultas kuliner. Jurusan apa? Penyet, babakaran. Betul Ustaz? Oh, udah melahirkan banyak orang kaya tuh. Ini ilmu marketing modern, ilmu jualan terapan. Subhanallah. Minta ijazah. Tapi karena saya merasa kulillahumma saya itu di bawah derajat sholat berjamaahnya, saya nggak kasih, Pak. Enggak lah, kok. Udahlah, itu aja udah. Terus saya kasih tahu dia, kok, kalau kita ngitung gaji engkau 1 juta, lalu Allah mengatakan lewat Rasulnya, siapa yang sholat berjamaah, aku lipat gandakan 27 kali lipat, maka sesungguhnya ada yang tidak dibayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa? 26 juta, Bang. Kok
Engkau sambil duduk di balai, masa sih saya punya 26 juta, berarti kali 30 tahun dong. Waktu itu omongan dia seperti omongannya Nabi Allah Zakaria, seperti omongannya Siti Maryam kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi ja'alni ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Ayat sebelumnya, qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibar wa imra'ati aqir. Tapi Allah jawab apa? Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha'. Ketika saya bilang secara bercanda mangko, ada 26 juta pangko yang belum dibayar sama Allah. Kan dikali 27 kali lipat. Mangko bilang, berarti kali 30 tahun dong. Saya bilang begini, bukan cuma dikali 30 tahun pangko. Tapi 26 juta dikali 12 dikali 30 tahun. Dari mana? Dari mana itu pertanyaan Nabi Zakaria tuh? Rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imra'ati aqir. Enggak mungkin. 26 juta dikali 10 bulan aja 260 juta. Oke? Dikali lagi 10 tahun, kita ngitung 1 tahun 10 bulan biar kalkulatornya enak ngitungnya. 2,6 miliar. 2,6 miliar dikali 3 tahun lagi, kan 30 tahun nih. Ya, dikali 30 tahun lagi berarti berapa? Udah macet nih kalkulatornya. 200 berapa? 2,6 kali 3. Berapa itu? 7,8 miliar rupiah. Dari mana dibilang? Allah jawab, qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha'.